Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 9. Kita mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji, haleluya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Keluaran pasal yang ke-20. Kita mulai ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nama
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada minggu ini secara responsoria. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat yang ke-18 hingga 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga dia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Kita dengarkan warta gereja Minggu ke-11 Dung Trinitatis tanggal 15 Agustus 2021. Topik Debata na Paluahon, Allah yang memerdekakan. Warta yang pertama, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Bapak Maju Marjuki Sitorus, Ibu Lamtiar Borugultom, Jalan Tembakau Raya nomor 27 WEK 9. Kiranya Tuhan memberkati. Kedua, anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini, pindah jemaat dari HKBP Prum Nasi Malingkar, yaitu keluarga Bapak Boslan Pardede, Ibu Restina Borunebaho, dan satu orang anak perempuan dari Jalan Jati 14 nomor 3 WEK 5, pindah ke HKBP Sibandang Resort Sibandang Taput. Yang ketiga, anggota jemaat meninggal dunia. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 telah meninggal dunia Nyonya Simamora Tiorim Boru Silabat, tutup umur 58 tahun 9 bulan, Jalan Pala 16 nomor 5 W4. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Yang kedua, hari Rabu pada tanggal 11 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Turman P. Simarmata, tutup umur 52 tahun 8 bulan, suami dari Ibu Nelly Boru Simanjuntak, Jalan Jahe 13 nomor 1 WEK 11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Warta sakit dan keuangan bisa kita lihat pada warta jemaat yang sudah dikirim melalui Sintua ke WEK masing-masing. Demikian warta gereja pada hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa kami di sorga, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Atas segala berkat karunia-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami Tuhan, hingga pada hari Minggu ini, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman, ruas HKBP Prum Nasi Malingkar melalui daring Tuhan. Ya Tuhan yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah kiranya berkat karunia-Mu Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat senantiasa melakukan aktivitas kami dan memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa yang baik, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan program kerja gereja kami yang sudah kami laksanakan dan yang akan kami laksanakan. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan kepada kami para haladu
Nagok Tiki, pendeta resort, dan seluruh jemaat agar dapat melaksanakan program-program kuria dalam membenahi maupun meningkatkan kualitas pelayanan kami Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Begitu juga Tuhan, kami telah mendengar warta Tuhan, anak lahir yang Kau berikan kepada keluarga jemaat-Mu. Bapa, berkati anak yang baru lahir Tuhan, berkati orang tua dan keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya anak ini menjadi anak-anak kebanggaan keluarga dan anak kemuliaan di hadapan-Mu. Jemaat kami yang pindah pun Tuhan, biarlah Engkau juga memberkatinya agar di gereja yang baru nanti Tuhan semakin baik dalam berjemaat Tuhan dan juga menjadi sukacita bagi gereja yang baru. Begitu juga Tuhan secara khusus jemaat-Mu Tuhan yang telah meninggal dunia Tuhan. Kami mohon kepadamu berkati keluarga yang berduka, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, agar sepeninggal keluarga mereka yang mereka cintai Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, berkat-Mu semakin membuat dan menguatkan hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga jemaat kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang diopname maupun dalam penyembuhan, baik yang isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati obat yang diminum, para medis yang menangani, usaha dan kasih sayang keluarga Tuhan untuk kesembuhan jemaat kami ini. Agar di hari-hari yang akan datang Tuhan, dengan kesembuhan yang daripadamu dapat memuji, memuliakan Engkau. Begitu juga kami mendoakan Tuhan, virus corona yang semakin merebak Tuhan di Indonesia maupun di dunia. Tuhan Yesus berkati Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepada kami untuk senantiasa menjaga kesehatan, untuk senantiasa mengikuti program kesehatan Tuhan yang telah ditetapkan pemerintah. Biarlah Tuhan virus corona ini cepat berlalu dan kami dapat dengan normal kembali Tuhan melakukan aktivitas kami, terlebih-lebih bersama-sama dengan saudara kami seiman beribadah di gereja-Mu yang kudus. Begitu juga Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu pendeta resort, para haladu maupun jemaat Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan, keluarga masing-masing Tuhan. Biar Kau berikan kesehatan, panjang umur, hikmat yang daripadamu, kemurahan rezeki, jauhkan dari segala penyakit dan roh-roh jahat, agar kami dapat senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Begitu juga Tuhan anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Engkau berkati Tuhan, Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, kenakalan remaja, narkoba, pergaulan bebas, dan segala yang tidak kami inginkan dalam kehidupan mereka. Engkau jauhkan Tuhan, agar anak-anak gereja-Mu ini menjadi anak-anak sukacita keluarga, menjadi anak-anak damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan, seluruhnya Tuhan, apa yang menjadi harapan, doa, dan keinginan kami, segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat agar dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan dapat kami pahami, kami mengerti, dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di atas segalanya banyak sekali dosa dan pelanggaran kami. Hapuskan terlebih dahulu agar menjadi berkat Tuhan dan tidak menjadi penghalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bernyanyi dari buku Ente nomor 769 ayat 1 dan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita pada minggu hari ini, tertulis dalam Evangelium Yohanes pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita sekalian berikut firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka mengucapkan suatu berkat atau syukuran atas kemerdekaan Indonesia,
yang akan kita rayakan tanggal 17 Agustus, beberapa hari yang akan datang. Indonesia akan mengundang, negara rakyat akan diundang secara virtual atau daring di tempat masing-masing untuk bergabung dalam upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Presiden. Saudara-saudari, dalam kaitannya dengan kemerdekaan, dalam topik minggu kita, marilah sejenak memahami dan menghayati apa yang kita percayai melalui konfesi atau pengakuan iman HKBP tahun 1996 pasal 13, yang antara lain mencatat bahwa kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan adanya cita-cita dan tanggung jawab warga negara, masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih dan damai melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan dari Pancasila tersebut. Kita menekankan juga bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparat-aparatnya. Dengan demikian, antara lain penegasan dan penghayatan HKBP terkait kemerdekaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan suatu panggilan untuk menjadi satu kesatuan. Hal itu jugalah yang terlihat di dalam nats khotbah kita. Saudara-saudari, melalui khotbah minggu ini, Injil Yohanes menegaskan bahwa kemerdekaan itu berawal dari kebenaran. Dalam konteks ilmu pengetahuan juga dan budaya manusia juga diketahui bahwa ada banyak hal yang dianggap benar, namun secara iman Kristiani, kebenaran tidak terutama dihubungkan dengan pertanyaan dan apa itu kebenaran. Bukan ditekankan kepada apa itu pertanyaan, suatu kebenaran. Karena kebenaran tidak terutama dihubungkan dengan pertanyaan apa itu kebenaran, melainkan siapa itu kebenaran. Alkitab mengungkap, menjawab, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus anak Allah, hanya dialah satu-satunya sang kebenaran sejati yang berkuasa memerdekakan manusia dari suatu kekuatan, kekhawatiran, bahkan yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun dan kapanpun, yaitu kuasa dosa dan maut. Dengan iman kepadanya dan dengan mengandalkan rahmat-Nya, kita beroleh kemerdekaan sejati dari perbudakan dosa, apalagi kuasa dari maut. Dan apabila Yesus Kristus anak Allah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan itu dianugerahkan oleh Allah kepada orang percaya, gereja, berikut juga bangsa-bangsa kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kemerdekaan itu kita pergunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih.
sebagai bentuk dari merdeka yang sudah Allah berikan, kita diwajibkan untuk mengasihi layaknya Allah yang memberi kasih-Nya kepada kita. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh karena itu, marilah hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang yang sudah mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus, sesuai dari tingkah lakunya yang tidak mau digoncang dan juga diombang-ambingkan dunia, tetapi dia dengan rendah hati menjawab tantangan dunia hanya demi kemuliaan Tuhan. Sama dengan halnya kita dalam masa pandemi ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak tekanan, bahkan pembatasan yang dilakukan dalam konsep aturan. Namun kemerdekaan mengundang kita untuk bebas mengekspresi, bebas menunjukkan kehidupan kita, tatanan kita, agar terlepas dari virus, dengan bebas memilih apa yang mau kita lakukan, tapi dalam ranah menjaga kesehatan. Maka janganlah seperti orang-orang yang bebal, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya ingin memecah belah negara kita ini. Pada masa sulit ini, satu musuh yang sama. Maka fokus kita adalah lepas dari wabah pandemi ini. Tetaplah kita bersatu padu, bersatu untuk melawan bahaya pandemi. Buat kawan-kawan, saudara-saudara, bahkan jemaat yang terdampak, hiduplah sebagai hamba, bukan hamba dunia, tapi hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan dan memperjuangkan agar masyarakat dan bangsa kita juga merasakan nikmatnya Indonesia Raya yang merdeka, yang dilahirkan oleh kemajemukan, agar Indonesia mengingat kembali untuk kembali saling menghargai, di antaranya kebebasan beragama. Karena dalam hal ini kita melihat beragam cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya, memerdekakan orang, memuliakan Dia. Tetap berada dalam naungan Tuhan, selamat, merdeka, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala kemuliaan yang daripada Allah, Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami masih dapat menjalani hari-hari kami Tuhan sebagai orang yang merdeka, yang tidak diikat, bahkan tidak tergantung oleh dunia ini. Oleh karena itu Bapa, apapun bentuk dari persekutuan kami hari ini, apapun cara kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, baik itu melalui daring, melalui ibadah virtual, bahkan persekutuan-persekutuan dengan
berbagai media yang ada. Karena kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami di dalam persekutuan dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kepada seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing, berkati setiap ibadah yang dilaksanakan dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Khususnya juga ya Bapa, dalam pergumulan kami ini, di mana banyak daripada jemaat-Mu yang sudah terdampak dan terkena virus COVID-19 akibat wabah ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan. Sertai kami Tuhan dan merdekakan kami Tuhan, agar tidak selalu dihantui dan dijajah oleh rasa takut. Tapi berkati kami Bapa, agar selalu hidup menurut kehendak-Mu. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan ayat 2. Jesus nongangin nasrohan, Jesus ipanurutin nasrohan, hot hapos niyani, gohotos ni rohani, margongaton Jesus i nasrohan, 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 margongaton Jesus i nasrohan, masinan ng malihong kitang pagkirimoni, margongaton Jesus i nasrohan. Molo Jesus nongangin nasrohan, jagaon naton dini nasrohan, tiruanmu matotong kami nahulong nai, saliling tingolumi nasrohan, 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 margongaton Jesus i nasrohan, masinan ng manihong kitang pagkirimoni, margongaton Jesus i nasrohan. Kita telah mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Dia telah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia telah menjadikan aku murid-Nya, dan Dialah Allah yang memerdekakan aku. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Yesus berkata. Oleh karena itu, hendaklah kita menegakkan kebenaran dan melawan segala yang jahat, sebab kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.